Kisah Nabi Muhammad SAW bagian 43. Kaum muslimin menang. Siasat para utusan Quraisy itu sederhana saja. Paduka, kata mereka kepada Najasyi keesokan harinya, sesungguhnya kaum muslimin menuduh keji terhadap Isa anak Maryam. Mendengar itu, Najasyi terkejut. Dia langsung memanggil Ja'far dan teman-temannya. Benarkah kalian menuduh Isa anak Maryam dengan tuduhan yang jelek? Tanya Najasyi. Ja'far kembali menjawab dengan tenang. Tentang dia, pendapat adalah seperti yang dikatakan Nabi kami. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Ruhnya dan firman-Nya yang disampaikan perawan Maryam. Najasyi turun dari singgasananya dengan mata berbinar gembira. Dia mengambil sebuah tongkat dan membuat garis lurus di atas tanah. Antara agama tuan-tuan dan agama kami, katanya penuh gembira bercampur haru, sebenarnya tidak lebih dari garis ini. Nyata bagi Najasyi bahwa kaum muslimin mengakui Nabi Isa, mengenal adanya Kristen, dan menyembah Allah. Kedua utusan Quraisy pun pulang dengan tangan hampa. Tidak ada celah bagi tuduhan atau siasat yang mereka lancarkan. Kenyataan pahit ini akan segera sampai kepada para pemuka Quraisy di Mekah. Setelah itu kaum muslimin tinggal di Habasyah dengan perasaan aman dan tentram. Sempat kembali. Kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah sempat kembali ke Mekah karena mendengar berita bahwa orang Quraisy sudah tidak terlalu keras memusuhi Rasulullah dan pengikutnya. Namun, ketika mengetahui bahwa orang Quraisy malah bersikap semakin keras, mereka kembali berhijrah ke Habasyah. Ajakan saling menyembah Tuhan. Di Mekah, para pembesar Quraisy, Abu Jahal bin Hisham, Abu Sufyan bin Harb, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, dan Umayyah bin Khalaf mengundang Rasulullah ke pertemuan mereka. Sejenak, hati Rasulullah penuh harapan, mungkin lewat pertemuan hari ini mereka akan tersentuh oleh Islam. Alangkah kecewanya Rasulullah ketika lagi-lagi yang mereka tawarkan kepadanya adalah soal harta dan kekuasaan. Beliau diam sejenak, lalu berkata, "Apa yang kalian katakan sama sekali tidak pernah terlintas dalam lubuk hatiku. Aku datang memenuhi ajakan kalian untuk mengadakan perundingan. Tidak ada maksud sama sekali untuk mencari harta kekayaan, tidak pula kemuliaan, dan kekuasaan. Allah telah mengutus diriku sebagai utusan bagi kalian semua. Jika kalian mau menerima ajaran-ajaran yang kubawa, hal itu merupakan keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Jika kalian semua menolak, aku akan bersabar hingga Allah memutuskan persoalan yang terjadi di antara aku dan kalian." Para pembesar Quraisy itu mengerutkan kening. Lagi-lagi Muhammad bicara tentang Tuhannya. Salah seorang di antara mereka pun akhirnya bicara, "Marilah antara kami dan engkau mengadakan kerjasama dalam persoalan ketuhanan ini. Jika yang kami sembah lebih baik daripada yang kamu sembah, kami akan memperoleh keuntungan darinya. Jika yang engkau sembah lebih baik daripada yang kami sembah, engkau akan memperoleh keuntungan darinya." Orang itu menarik napas sejenak, lalu melanjutkan lagi, "Maka, engkau harus menyembah Tuhan-Tuhan kami dan menjalankan perintah-perintahnya. Kami akan menyembah Tuhanmu dan menjalankan perintahnya." Rasulullah tidak menunggu sejenak pun untuk menanggapi. Beliau mengutip sebuah ayat Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 2-6, yang artinya, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku." Perundingan pun buntu. Para pembesar Quraisy itu merasa tidak ada jalan lagi untuk melakukan perubahan. Mereka merasa harus mengambil tindakan keras. Begitu kerasnya sampai Muhammad dan pengikutnya akan meminta ampun kepada mereka. "Pemboikotan. Kalian bayangkan," seru seorang pemuka Quraisy kepada yang lainnya. "Jumlah pengikut Muhammad kian bertambah. Budak-budak kita telah berani mengangkat muka di hadapan tuan-tuannya sebab mereka dilindungi para pengikut Muhammad yang kaya raya. Jika kita menyiksa budak itu, pasti datang salah seorang pengikut Muhammad yang tanpa berat hati akan membebaskan mereka. Itu yang membuatku khawatir," sahut yang lain. "Bayangkan jika jumlah budak yang dibebaskan itu makin banyak dan mereka diberi senjata, kita pasti akan kewalahan menghadapinya." Pembesar yang lain terdiam. Mereka mengakui ancaman besar itu. "Sejak Hamzah dan Umar mengikuti Muhammad, kita benar-benar kekurangan kekuatan," keluh seseorang. Kata-kata itu menyakitkan dan membuka luka lama. Bagi para pembesar itu, puluhan budak yang masuk Islam tidak sebanding dengan keislaman seorang Hamzah atau Umar.
Muhammad tidak akan berdaya kalau keluarganya dari Bani Hashim tidak melindunginya, geram seseorang. Ya, Bani Hashim pun belum semuanya jadi pengikut Muhammad, mereka harus menerima akibatnya. Kita boikot mereka semua, jangan beri mereka kesempatan untuk mencari nafkah. Kita buat mereka semua miskin dan sengsara. Seruan itu disambut ramai oleh para pembesar. Akhirnya, mereka mengeluarkan sebuah pengumuman yang mereka tulis di atas sebuah lembaran. Isinya melarang seluruh manusia menjalin hubungan pernikahan dan jual beli dengan Bani Hashim. Lembaran itu mereka gantungkan di dinding Ka'bah. Keesokan harinya, penduduk Mekah menjadi gempar. Keputusan ini akan membuat Bani Hashim terkucil, kelaparan dan tertekan. Demikian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 43. Tonton terus video lanjutannya hingga selesai supaya kita mengenal baginda Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Semoga ini menjadi salah satu upaya pemantasan diri untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tentunya tidak hanya mengenal kepribadian Rasulullah tapi juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa.